Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, IHSG hari ini hancur ya. Hampir semua saham berdarah-darah dan ARB. Kalau kalian perhatiin, banyak banget saham yang merah hari ini. Tapi ingat, stop panicking, jangan panik teman-teman. Justru gunakan momen ini untuk belanja saham. Ya dikasih murah, masa kita nggak belanja? Ya nggak? Jadi perhatikan saham-saham ini ya, kira-kira apa sih yang masih bisa kita perhatikan di dalam situasi IHSG seperti ini. Jadi IHSG hari ini lagi-lagi mega sale ya, terjadi koreksi cukup besar 1.89% dalam waktu satu hari. Sehingga IHSG sekarang ada di kisaran 6140. Nah para investor, bagi yang nggak pegang cash ini pasti hari yang cukup sedih ya atau berduka karena kalian melihat portofolio kalian merah semua. Bahkan mungkin kalian ada di saham-saham yang terkena ARB, jadi kerugiannya cukup banyak. Dan hari ini memang sih banyak banget saham yang sepertinya kayak kebakaran hutan ya, istilahnya merah-merah, dan IHSG amblas juga sudah berhari-hari. Ini bukan pertama kali terjadi koreksi cukup dalam, tapi beberapa hari terakhir IHSG memang koreksi cukup banyak. Nah tapi para investor, justru ini adalah kesempatan buat kalian semua yang mempunyai cash untuk menambah posisi kalian. Ya kenapa? Yuk kita perhatikan grafik ini. Jadi kan hari ini terjadi koreksi sebesar 1.89%. Jadi di 6140 ya. Nah para investor, di video-video sebelumnya saya kan ada sempat ingatkan kalian. Di saat IHSG 6300 ini ada 50% chance atau 50% kemungkinan IHSG ini bisa rally ke 6600, di mana itu adalah harga all time high mereka ya, atau tingkat tertinggi mereka, atau IHSG bisa balik arah ke 6000, di mana yaitu support mereka. Kalau kalian lihat 6000 ini kan support IHSG. Nah, jadi di saat IHSG ini di tengah-tengah midpointnya 6300, memang sebaiknya money management itu yang dianjurkan kan 50% di saham dan 50% lainnya di cash. Ini kenapa? Jadi seumpamanya kalau misalnya sahamnya turun ke bawah, yaitu kembali ke dekat support, kalian mempunyai cash yang cukup besar untuk masuk entry point lagi atau averaging down. Tapi kalau misalnya mereka naik 6600 dan breakout dari 6600 itu, barulah kalian masuk lagi nih ke saham tersebut untuk tambah bobot, karena kita sudah bisa memastikan breakout ya. Jadi kalau misalnya kalian kemarin euforia, artinya 6300 karena midpoint dan kalian sudah menghabiskan duit kalian, ya ini kan sangat disayangkan. Sehingga kalau misalnya terjadi koreksi seperti ini, kalian hanya bisa melihat ya, kalian tidak bisa melakukan averaging down atau menambah posisi di saham manapun. Nah, jadi sekarang kalian, bagi para investor yang mempunyai cash ya, mungkin kalian sudah boleh siap-siap belanja atau menambah bobot kalian di saham. Kenapa? Kalau misalnya IHSG besok mungkin menurut saya akan kembali terjadi koreksi ya, sampai ke harga 6.000-an. Nah, di saat itulah kalian boleh jor-joran istilahnya spend cash kalian ke dalam saham. Ya, karena itu the best time menurut saya untuk masukin cash kalian ke dalam saham. Nah, kalau kalian lihat IHSG dari 2019 sampai 2020, mereka ini memang ada support keras di kisaran 6.000. Nah, mereka ini terjadi penembusan 6.000 ke bawah ini cuma karena COVID ya, krisis. Tapi kalau misalnya nggak ada COVID, menurut saya ya mereka akan rebound terus di kisaran 6.000. Walaupun ini bukan sesuatu yang pasti ya, tetapi menurut saya ya sentimennya sampai saat ini memang supportnya ya di 6.000 untuk IHSG. Jadi kalau misalnya IHSG turun sampai ke 6.000-an atau bahkan 59 something ya, itu justru potensial untuk gunakan cash kalian yang tersisa ini untuk masuk ke saham buat averaging down. Oke? Nah teman-teman, saya melihat banyak investor yang sering ambil salah langkah ya. Kenapa saya bilang salah langkah? Jadi coba kalian masing-masing kaji kembali apa yang telah kalian lakukan di saat market sedang lagi naik-naiknya ya, artinya setiap hari hijau. Apa yang kalian lakukan? Dan coba kalian kaji kembali apakah kalian salah satu investor seperti ini. Di saat IHSG kemarin lagi naik-naik, kalian tiap hari beli saham ya. Kalau nggak beli ini rasanya ada yang gatel. Kalian karena percaya IHSG akan terus naik, sehingga kalian setiap hari belanja saham terus. Dan karena merasa cuan terus, jadi kalian merasa ya udah, market kan kasih keuntungan gampang banget ya. Masuk langsung untung berapa persen, sekian persen. Bahkan sekali masuk ada yang arah. Wah gampang banget cari duit. Jadi kalian tambah bobot terus. Nah lalu karena kalian beli saham terus, di saat IHSG berbalik arah seperti beberapa hari terakhir ini, kalian malah kehabisan cash. Kalian lupa kalau misalnya IHSG ini sebenarnya bukan naik terus ya. IHSG ini cyclical atau ada siklusnya. Ada skalanya dia naik, ada kalanya turun. Jadi kalau misalnya kalian bobotnya di atas justru atau di pucuk, ya itu investasi yang tidak baik ya menurut saya. Kenapa? Justru kan kita harus membeli saham di saat IHSG murah atau lagi di pucuk bawah istilahnya ya.
Nah, jika kalian salah satu investor yang seperti ini ya, di mana kalian selalu beli saham di saat naik, lalu pas sekarang turun kalian hanya bisa meratap, istilah hanya bisa melihat, kalian boleh tulis komentar di bawah dan sharing pengalaman kalian. Nah, lalu apakah saya harus cut loss saham-saham atau dibiarkan saja? Ya, ini ada beberapa investor yang bertanya karena sahamnya sudah merah-merah semua ya. Menurut saya ini tergantung saham yang kalian pegang ya. Kalau kalian pegang saham-saham gorengan, nah di mana kenaikannya juga tidak ada alasan, tiba-tiba naik tanpa ada penyebab yang jelas, maka mungkin saja kalian uangnya akan nyangkut dalam waktu yang sangat lama. Ya, saya tidak tahu kapan kalian bisa exit. Jadi, kalau untuk saham-saham gorengan ya saya tidak recommend untuk di hold ya, karena ya butuh bandar untuk goreng kembali baru kalian bisa exit nih saham ini. Nah, tapi bagi para investor yang mempunyai saham yang jelas fundamentalnya baik atau di sektor yang cyclical ya, artinya misalnya contoh kayak batu bara. Batu bara kan kadang naik, kadang turun. Atau seperti saham perbankan yang dimana secara overall mereka itu uptrend. Nah, kalian sebenarnya jangan khawatir, ya bisa di hold saja. Nah, jadi teman-teman pasti penasaran ya, kira-kira saham apa sih yang masih layak untuk dipegang? Nah, kalau saya pribadi ya, ini bukan sebuah ajakan, tetapi kalau menurut saya pribadi, saya akan fokus ya ke saham-saham ini, yaitu konstruksi atau properti, nikel, batu bara, perbankan, dan yang terakhir pelayaran. Dan ini masih di watchlist ya. Nah, yuk kita mulai dulu dari konstruksi. Kita tahu ya, Karya Family ARB sudah berlarut-larut. Kalau kalian lihat grafiknya ini nukik ke bawah. Nah, apakah fenomena ini aneh? Menurut saya tidak. Kenapa? Kalian lihat saja di tahun-tahun sebelumnya. Contoh seperti PTPP. Waktu terjadi kenaikan di tahun 2013 ini juga langsung nukik ke bawah. Ya, apalagi Adikarya habis terjadi kenaikan cukup besar nih. Kalian bisa lihat juga setelah itu langsung ada koreksi yang langsung dadakan ya istilahnya. Begitu juga di saham-saham Wika dan Waskita. Jadi apakah kalian harus panik? Menurut saya ya tidak harus panik karena koreksi ini wajar. Justru kalau saya pribadi dengan terjadi koreksi ya saya akan melanjut averaging down. Kenapa menurut saya layak konstruksi ini di averaging down? Ya karena sentimen SWF. Nah justru kan kita ingin menggunakan dana SWF ini untuk pembangunan ya. Jadi ya saham sektor konstruksi inilah yang menurut saya untuk jangka ke depannya, mungkin 2 tahun ke depan, ya akan berdampak ke saham-saham konstruksi ini. Nah, berikutnya adalah properti. Properti menurut saya selama ini yang mungkin masih layak untuk dilirik yaitu BSDE dan CTRA, yaitu Ciputra. Kenapa? Kalau kalian lihat dari grafik, secara BSDE ini ya, kita lihat dulu ada support di harga 1005. Kalau kalian lihat ini tembus ke bawah karena COVID lagi-lagi, tetapi setelah itu ya kita melihat ada support yang cukup keras di 1005. Sehingga kalau misalnya BSD terus terkoreksi, kalian boleh mulai untuk melakukan pembelian kalau harganya memang mendekati di harga 1000-an ya. Lalu kalau misalnya untuk CTRA, kita lihat nih CTRA kira-kira di mana supportnya. Kalau kita perhatikan grafiknya, sepertinya di sekitar 800-an lebih ya. Kalau kalian lihat beberapa kali sepanjang tahun ini CTRA memang ada support di 800-an 25 ini. Dan setelah menyentuh support itu langsung nukik ke atas ya. Kita lihat sudah berkali-kali terjadi. Sehingga kalau misalnya kalian ingin melakukan akumulasi CTRA, menurut saya tunggu mendekati garis support 825 ini. Mungkin di 800-an 50-an lebih kalian sudah boleh melakukan pembelian. Oke? Baik, berikutnya ya perbankan. Kembali lagi perbankan, The Big Four, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Nah, untuk saham-saham ini memang secara jangka panjang ini kan uptrend. Jadi kalau misalnya kalian masuk di saat pucuk, ya memang agak sulit sih ya. Artinya kalian kan dapat harga mahal. Tetapi apakah kalian harus cut loss? Menurut saya sih tidak. Kenapa? Contoh nih, kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kalian masuk di tahun 2011 ya, contoh di BMRI, kalian beli di pucuk, ya mungkin uang kalian akan nyangkut. Tetapi setelah itu ya kalian akan kembali mendapatkan hasil kalian ya, artinya investasi kalian akan menghasilkan. Begitu juga seperti di BBNI, mungkin BBNI agak ekstrim ya di tahun 2015, misalnya kalian agak beli yang nggak sampai di pucuk 7.000 sini. Contoh kalian beli di 5.000 lebih. Lalu kalian terjadi koreksi, kalian kan panik harus bagaimana. Toh akhirnya BBNI juga kembali break all time high. Ya karena keempat perbankan ini memang mensupport IHSG kita ya. Jadi kalau misalnya menurut saya ya untuk strategi melakukan investasi di perbankan, jika terjadi koreksi yang besar-besaran, kalian justru boleh averaging down. Bukan malah di saat naik mahal kalian beli, lalu pas turun kalian hanya bisa melihat ya. Kalau begitu pasti kalian lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Karena pas lagi murah kalian nggak beli, tapi pas lagi mahal kalian malah beli ya. Oke, berikutnya nikel. Nikel ini menurut saya sektor juga masih oke untuk diperhatikan ya. Karena selain harga nikel yang terus naik,
juga ada sentimen-sentimen baik. Contohnya seperti Antam, kita tahu ya, Antam ini ada berita yang baru-baru ini di mana Tesla sudah akan menjanjikan untuk taken kontrak. Nah, tetapi ingat teman-teman, itu berita sepertinya buat nge-trap kalian investor retail ya. Kenapa? Karena di tanggal 25 kemarin ada berita nih mengenai Antam, di mana Tesla sudah pasti nih ingin men-taken kontrak untuk investasi di RI. Tahu-taunya hari ini kan banyak banget sentimen yang build up, ternyata dibanting sampai ARB, Antam ya. Nah, ini membuktikan bahwa kalian tetap harus mempelajari bandarmologi ya. Kalau kalian lihat, saya tidak tunjukkan di video ini, di asing ini hari ini net sell Antam. Nah, jadi seperti yang saya ingatkan, walaupun ada berita yang baik, tetapi kalau bandar malah lepas saham ini, jangan masuk. Jadi kalau kalian investor yang tidak masuk ke Antam, selamat, kalian tidak terjebak oleh bandar Antam ini, oke? Nah, saham nikel lainnya seperti Inco dan Tins, menurut saya kalian boleh perhatikan Inco ya. Saya selama harga nikel terus naik, ya kalian boleh perhatikan sektor nikel ini. Karena memang akhir-akhir ini harga nikel terus naik ya, atau melonjak ke atas. Nah, yang berikutnya adalah sektor batubara. Di sini saya mencantumkan hanya PTBA karena saya pribadi, menurut saya ya saham PTBA ini yang paling stabil dan paling aman ya. Karena coal, kita tahu batubara terus naik harganya, dan PTBA ini yang menurut saya paling stabil dan bisa memberikan potensi cuan juga cukup besar ya. Nah, sebenarnya masih banyak saham lainnya yang bergerak di bidang batubara, tapi saya tidak cantumkan di sini karena menurut saya pribadi PTBA ini yang memberikan kestabilan ya, atau kenyamanan untuk berinvestasi secara jangka cukup panjang ya, setidaknya sampai akhir tahun. Karena saham-saham lainnya seperti Doit, Indi dan lain-lainnya, mereka ini lebih high risk ya. Jadi saya lebih fokus investasi hanya di PTBA, dan yang paling penting asing masih melakukan akumulasi di saham PTBA ini. Kalau kalian perhatikan IHSG hari ini kan hancur ya, tetapi PTBA malah terjadi kenaikan sebesar 2%. Oke? Jadi strateginya perhatikan terus harga indeks call price, oke? Nah, teman-teman, jadi kira-kira IHSG di tahun 2021 ini bagaimana ya kalau kalian bertanya? Sebenarnya di akhir tahun lalu di 2020 atau bahkan awal tahun 2021 banyak sekali yang memprediksi kalau IHSG ini bakal tembus di atas 6.800 bahkan mencapai 7.000. Kalau kalian lihat beritanya, ada yang bilang karena nanti contoh mendapatkan sentimen positif SWF, ada juga karena Presiden Joe Biden ini akan fokus investasi ke saham-saham yang dimana negaranya lagi berkembang ya, bukan negara yang sudah develop atau sudah negara maju. Nah, jadi banyak sekali berita yang kalian bisa cari di internet. Saya tidak akan bahas satu persatu karena nanti videonya terlalu panjang. Kalian coba perhatikan kenapa mereka memprediksi kalau IHSG akan tembus 6.800. Ini bukan asal-asalan ya, ini ada banyak analisanya. Kalian bisa masing-masing pelajari berita-berita ini. Jadi kan sekarang kita lihat IHSG ini di 6.100, dan kalau misalnya sudah mencapai 6.000 di garis support mereka, ini lebih tepatnya kita belanja yang semakin banyak ya, atau gunakan cash sisa kalian untuk masuk ke entry point saham. Jadi kalau misalnya contoh prediksi mereka benar, IHSG mencapai 6.800 atau bahkan sampai 7.000, bayangin seberapa besar keuntungan kalian ya. Nah, bayangin saja kalau dari 6.300 ke 6.140, banyak banget investor yang sudah stres ya, istilah portofolionya sudah kebakaran, banyak banget yang rugi. Bayangin kalau dari 6.000 naik sampai ke 7.000, berapa banyak keuntungan yang bisa kalian raih. Nah, teman-teman, tapi kalian ingat ya, jangan asal-asal beli saham. Karena apa? Karena tidak semua saham ini pasti naik di saat IHSG naik ya. Dan kenapa saya fokus saham seperti konstruksi, seperti saham batubara? Karena ya kita pertama lihat, saham batubara kan selama coal price atau batubara punya harga ini indeksnya naik terus, kalian masih layak untuk hold saham ini atau bahkan averaging down. Kedua, kenapa kita pilih konstruksi? Lagi-lagi SWF. SWF ini benar-benar besar ya, dananya triliunan kalau kalian tahu dan ikutin SWF. Dan kalau dana ini sudah cair, ya berarti saham-saham konstruksi ini juga akan dapat benefitnya. Nah, berikutnya ada perbankan. Dan kenapa kita harus fokus juga ke sektor perbankan? Ya karena majunya kita IHSG ini sangat ditopang oleh sektor perbankan ini. Dan memang negara ini juga sangat ketergantungan dengan sektor perbankan. Jadi kalau perbankan tidak maju, berarti sektor-sektor lainnya juga akan lesu ya istilahnya. Oke para investor, jadi summary video hari ini ya, atau pelajaran yang bisa kalian dapat dari video hari ini adalah, bagi para investor kalian harus ingat, kalau IHSG lagi rally atau lagi naik terus nih, istilahnya lagi dalam bull market, kalian ya jangan euforia, belanja terus setiap hari saham ya. Artinya kalau kalian nggak belanja, kalian takut nih nggak dapat cuan. Atau misalnya kalian baru masuk ke sebuah saham, langsung dapat arah, dikasih cuan sebesar 25%, kalian seneng, jadi besoknya beli-beli terus.
Justru kalian harus pikirkan untuk TP bagi saham-saham yang sudah memberikan kalian cuan. Jangan kalian malah tiap hari beli saham ya. Lalu, kalian harus ingat, di saat IHSG mendekati support mereka ya, justru kalian baru belanja semakin banyak. Jangan sampai sebaliknya, sudah semakin dekat dengan resisten mereka atau all time high mereka, kalian malah makin belanjanya luar biasa sekali. Justru itu kan malah kebalik ya. Masa kita beli lagi mahal dan jual lagi murah? Kan nggak bener ya itu cara investasinya. Dan para investor berikutnya adalah kalian masih boleh pikirkan untuk hold saham-saham yang berpotensi ya, seperti yang tadi kita bahas, contohnya seperti konstruksi, properti, perbankan, ataupun batu bara. Dan kalian harus cut loss saham-saham yang digoreng bandar. Istilahnya kalau misalnya kalian sangkut di pucuk nih, tetapi saham itu adalah gorengan bandar, ya kalian sangat sulit ya untuk bisa kembali ke harga tersebut. Kenapa? Karena nggak ada sentimen apa-apa, hanya bisa berharap kalau bandar goreng kembali saham itu. Menurut saya kan uang kalian bisa sangkut dalam waktu yang sangat panjang. Jadi saham yang kira-kira masih berpotensi masih boleh di hold atau bahkan averaging down. Tapi kalau saham gorengan kalian boleh pikirkan untuk cut loss ya, daripada uang kalian sangkut dan nggak bisa menghasilkan apa-apa untuk dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, dan yang terakhir, bagi kalian para investor yang baru mau masuk ke dunia saham atau investor yang masih pegang cash cukup banyak, justru kalian gunakan kesempatan ini ya untuk berbelanja. Apalagi nanti kalau IHSG udah turun ke sekitar 6 ribuan, justrulah kalian gunakan cash kalian untuk berbelanja. Pilih saham-saham yang berpotensi untuk naik dalam jangka panjang. Ingat, saham ini bukan digunakan untuk day trading ya sebenarnya. Kita ini sebagai investor pikirkan jangka menengah atau jangka panjang, oke? Ingat, saham itu bukan tempat untuk instan kayaknya, tetapi dengan kesabaran dan analisa yang tepat, maka kalian akan bisa berhasil di dunia saham. Oke, teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe bagi kalian yang belum mensubscribe channel AJ Invest, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai dunia saham. Oke, sampai di sini dulu. I'll see you again next time. Bye-bye.